Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatkan kebugaran bersepeda membawa sejumlah manfaat utama. Kita akan lebih menikmati perjalanan bersepeda kita, lebih mudah menjangkau tempat yang lebih jauh dan indah, dan pastinya kita tidak selalu menjadi juru kunci ketika bersepeda dengan komunitas. Meningkatkan kebugaran tidak hanya berlatih lebih banyak, lebih intens, karena tidak peduli berapa banyak pelatihan yang kita lakukan, kita tidak dapat memaksimalkan hasil jika diet kita buruk. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebugaran yang optimal, kita harus fokus pada 3 bidang utama, yaitu kita harus memperbaiki pola makan kita, melatih kebugaran dan kekuatan kardiovaskular, dan banyak istirahat. Satu, turunkan berat badan. Menurunkan berat badan bertujuan untuk meningkatkan rasio power to weight kita. Patokan termudah adalah menurunkan berat badan berdasarkan grafik BMI. Tetapi grafik BMI tidak dirancang untuk manajemen berat badan atlet, tetapi dirancang untuk mengidentifikasi bobot yang tidak sehat untuk populasi umum. Memantau komposisi tubuh jauh lebih baik untuk pesepeda. Jumlah lemak tubuh ideal bila dibandingkan dengan berat total kita adalah 15 hingga 18% untuk pria rata-rata, 8 hingga 10% untuk pesepeda yang terlatih, dan 4% untuk pesepeda elit. Cobalah memvariasikan antara perjalanan panjang yang mudah dan pendek yang intens untuk mengoptimalkan kemampuan pembakaran lemak tubuh. 2. Jangan menghilangkan seluruh lemak dari menu. Lemak memainkan peran penting dalam memperbaiki jaringan otot setelah pelatihan dan membantu memberikan penyerapan kejutan untuk kaki dan organ sehingga mencegah cedera. Ada berbagai jenis lemak dengan lemak jenuh padat seperti mentega dan lemak hewani yang harus dihindari, lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang cair pada suhu kamar seperti minyak zaitun, memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk menurunkan kadar kolesterol. 3. Kemas dalam protein. Tubuh kita hanya dapat menyerap protein 20 gram atau lebih pada satu waktu. Jadi konsumsi camilan sepanjang hari, khususnya di masa pemulihan setelah latihan. Ingatlah bahwa protein hanya direkrut untuk membangun otot ketika kita berlatih keras. Dan kebanyakan orang tidak dapat membangun lebih dari 1 kg otot tanpa lemak dalam sebulan. Jadi cobalah makan lebih banyak dan atur menu makanan kita yang mengandung protein untuk dimakan sepanjang hari. 4. Minum air putih yang cukup. Ini penting untuk menjaga kemampuan tubuh untuk membakar lemak, membuang racun, dan menyerap nutrisi dari makanan. Biasakan untuk selalu membawa botol minum sepanjang hari, dan minumlah sedikit demi sedikit sambil bekerja. 5. Kurangi gula halus. Gula halus adalah zat makanan yang paling banyak kita temukan di makanan siap saji, minuman bersoda, dan junk food. Gula halus merupakan salah satu penyebab utama obesitas dan diabetes. Tidak hanya itu, gula halus juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan merusak tingkat energi kita. Pemanis alami seperti sirup agave adalah alternatif yang jauh lebih baik untuk kopi dan sereal pagi, tetapi lebih baik untuk tidak mengkonsumsinya sama sekali. Bila sirup agave sulit didapat, kita bisa menggantinya dengan madu atau gula merah. 6. Biasakan ngemil. Godaan terbesar ketika kita menjalankan diet adalah keinginan untuk makan yang tinggi. Melihat ayam goreng, perut seakan berontak. Untuk menekan keinginan makan tersebut, rencanakan waktu camilan kita, sehingga kita terbiasa tanpa makanan atau minuman selama lebih dari 4 jam.
mengkonsumsi kacang-kacangan, buah-buahan, yogurt, atau camilan lain yang tidak mengandung minyak adalah pilihan yang bagus. 7. Cobalah membuat buku harian makanan. Diet akan lebih optimal bila kita bisa menganalisis apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita makan, jam berapa kita makan. Mencatat aktivitas diet kita bisa dibantu dengan aplikasi ponsel cerdas. Aplikasi dapat membantu kita mendapatkan gambaran yang baik tentang seperti apa pola makan kita saat ini dan mengidentifikasi area-area yang dapat kita tingkatkan. 8. Hindari makanan olahan. Makanan olahan tidak hanya mengandung lebih banyak gula dan garam, tetapi juga memberi kita lonjakan energi singkat dibandingkan pelepasan energi secara bertahap. Aturan praktis yang baik untuk mengidentifikasi makanan olahan mana yang bagus adalah melihat apa yang akan kita makan dan bertanya pada diri sendiri, seberapa dekat dengan bahan mentahnya. Misalnya kentang panggang lebih dekat dengan bahan mentah, tidak diolah dulu sehingga bagus untuk kita. Sedangkan mie instan, apa yang tampak di depan kita jauh dari bentuk bahan mentahnya, yaitu gandum. Mie instan sampai di depan kita setelah mengalami proses pengolahan yang panjang. Maka sebaiknya hindari makanan jenis ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.